makelar diminta untuk menjual senilai harga tertentu. Dia mendapatkan fee sesuai kesepakatan. Ketika pemilik sudah menetapkan harga, maka makelar tidak berhak untuk menaikkannya tanpa seizin pemilik. Karena makelar dalam hal ini adalah wakil dari pemilik. Sehingga dia harus bekerja sesuai instruksi. Jika dia menaikkan harga tanpa izin pemilik, berarti dia menyalahi amanah dan itu dilarang. Jadi intinya, kalau pemilik sudah menetapkan, tolong jual ke konsumen harga sekian, naikin tidak boleh. Kecuali harus izin kepada pemilik. Berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Kaidah dasar dalam masalah pemasaran. Bagaimana seorang muslim itu boleh memasarkan barang, baik barang miliknya maupun barang milik orang lain. Baik, pemasaran merupakan salah satu di antara ujung tombak dalam kegiatan ekonomi. Karena kita tahu bahwa sebuah barang itu umumnya laku di pasaran dan menarik di masyarakat karena masalah pemasaran. Oleh karena itu kita perlu tahu beberapa batasan berkaitan dengan fikih masalah pemasaran. Taib. Kita akan berikan kaidah yang pertama berkaitan dengan menjual barang. Bahwa memasarkan, mungkin perlu dibedakan ya, memasarkan ini kan pengertiannya berarti menawarkan sesuatu kepada orang lain untuk dibeli atau disewa atau ditransaksikan yang lainnya. Sehingga kegiatan memasarkan bentuknya adalah menawarkan sesuatu kepada orang lain untuk dibeli atau disewa atau yang lainnya. Baik, saya kira definisi semacam ini bisa kita pahami semuanya karena ini bukan definisi yang berasal dari Al-Quran maupun hadis, tapi berdasarkan urf yang kita kenal di masyarakat. Nah, selanjutnya yang namanya menawarkan itu tentu saja tidak sama dengan melakukan akad. Sehingga bedakan antara berakad dengan menawarkan. Menawarkan berarti merencanakan akad. Dan jika yang ditawari tertarik, maka nanti akan dilanjutkan dengan akad. Merencanakan akad, lalu dilanjutkan dengan akad. Lanjut akad. Ini jika yang ditawari tertarik. Jika yang ditawari tertarik. Kalau yang ditawari tidak tertarik, tentu saja tidak akan terjadi akad. Tapi kalau jika yang ditawari tertarik, maka lanjut dengan akad. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini menawarkan dengan akad itu dua hal yang berbeda. Menawarkan adalah salah satu tahapan sebelum orang melakukan akad. Berdasarkan hal ini, kita punya kesimpulan bahwa sebatas menawarkan itu bukan akad. Menawarkan itu bukan akad. Oleh karena itu tidak disyaratkan, sehingga tidak disyaratkan adanya ketentuan akad. Kalau sudah akad tentu saja ada beberapa
syarat khusus, ada rukun akad, kemudian ada syarat akad sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar tentang masalah fikih jual beli. Baik. Kita bahas dulu di antara ketentuan akad. Bahwa seseorang boleh melakukan akad terhadap barang, boleh akad terhadap objek tertentu, boleh akad terhadap objek tertentu jika A. Dia sudah memiliki, B. Dia sudah menguasai ditandai dengan menerima. Apabila dia sudah memiliki atau dia sudah menerima objek tersebut, berarti dia sudah diperbolehkan untuk melakukan akad terhadap objek tersebut. Boleh akad terhadap objek tertentu jika dia sudah memiliki dan yang kedua adalah sudah menerima. Begini. Berarti kalau dia belum memiliki atau dia belum menerima barang itu, maka dia belum boleh berakad. Apa dalilnya, Pak, kalau sudah memiliki? Dalilnya hadis yang sering kita dengar, di mana Nabi SAW pernah bersabda, La tabi' ma laysa indak. Jangan kau menjual barang yang tidak kau miliki. Ya. Hadis dari Hakim bin Hizam yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya, hadis ma'ruf. Hakim bin Hizam bercerita, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu aku sampaikan, ya Rasulullah, ya'tini rajulu, ada orang yang datang kepadaku, fayas'alunil bai'a, kemudian dia ingin membeli sesuatu, laisa indi, yang tidak aku miliki, abi'uhu minhu thumma abta'uhu lahu minas suq. Bolehkah saya menjual barang itu kepada orang ini sebelum ada barangnya? Saya jual dulu, kemudian nanti saya belikan ke pasar. Sehingga hakim ketika punya konsumen itu langsung dilakukan akad. Padahal beliau tidak punya barang. Cuman barangnya tidak lama untuk bisa diwujudkan oleh hakim. Boleh nggak saya jual barang itu kepada orang tersebut? Misalnya si A datang ke hakim nyari gandum. Nah, pas ketika itu gandum lagi kosong. Maka boleh nggak saya transaksi gandum dengan dia? Baik, saya jual gandum ke kamu dengan harga 1 dinar. Untuk ukuran sekian sok, harganya 1 dinar. Sudah? Setelah dibayar 1 dinar, terus hakim nyari di pasar. Nah, ketika di pasar, mungkin hakim bisa menemukan harga yang lebih murah. Misalnya 0,8 dinar, atau berapa, sehingga hakim bisa mengambil margin dari situ. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, La tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Hadis ma'ruf. Menjual barang yang tidak kita miliki hukumnya dilarang. Nabi SAW kemudian mengatakan, La tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Baik. Kemudian yang kedua, dia sudah menerima. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang ma'ruf, La tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kau menjualnya sampai kau menerimanya. La tabi'hu hatta taqbidah. Dan dua-duanya adalah landasan yang bisa kita pahami berkaitan dengan masalah larangan menjual objek sebelum memiliki dan sebelum menerima, sebelum menguasai. Sehingga kalau misalnya si A ada di Jakarta, transaksi dengan B ada di Surabaya. Baik, A mentransfer sejumlah uang ke B untuk beli baju misalnya, anggaplah 500.000. Sudah? Lalu A minta kepada B, Bapak gak usah kirim ke saya, tahan saja baju itu di tempat Bapak. Kemudian A menjual baju itu ke C yang ada di Yogyakarta.
Lalu C bayar ke A senilai 600.000, sehingga A di sini ngantongi untung 100.000. Lalu barang dikirim dari Surabaya ke Jogja, baju. Jadi cukup praktis dengan cara demikian. Maka biaya ongkir tidak perlu 2 kali, cukup sekali, dan A sudah mendapatkan keuntungan. Baik. Kesalahan apa yang terjadi di situ? Kita tulis kesalahan. Kesalahan yang terjadi adalah si A menjual baju yang dia beli dari si B sebelum memiliki. Sebelum menerima, bukan sebelum memiliki ya. Sebelum menerimanya. Nah, ini kesalahannya. Jadi pada posisi ini si A telah melakukan tindakan menjual sesuatu yang sudah dia beli, berarti sudah dia miliki, sebelum dia menerimanya. Dan itu melanggar hadis Nabi SAW, la tabi'hu hatta taqbidah. Baik. Nah, menurut Ibnu Abbas, hakikat yang terjadi pada si A, adalah apa? Jual beli uang dengan uang. Hakikatnya adalah tukar uang dengan uang. Kok bisa tukar uang dengan uang? Nah, Anda bisa lihat. Posisi A cuman keluar 500, yang terjadi kan gini ya. Lalu masuk 600. Keluar 500, masuk 600. Dan seperti itulah yang pernah dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, dzaka darahim bidarahim, dzalika darahim. Pada posisi ketika Ibnu Abbas menyampaikan penjelasan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyabi'ar rajulu ta'aman hatta yastawfiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjual makanan sampai dilakukan istifa. Maka seorang ulama tabi'in muridnya Ibnu Abbas yang bernama Tawus bin Kaisan bertanya, "Kaifa dzalika?" Kenapa bisa terjadi seperti itu? Qala, jawab Ibnu Abbas, dzalika darahim bidarahim wa ta'amu murja. Karena hakikatnya adalah uang ditukar dengan uang, sementara makanannya tertunda. Nah, makanan ini Anda ilustrasikan sebagaimana baju tadi ya. Posisi baju yang ditransaksikan oleh A, B, C tadi, ini tidak pernah diterima oleh A. Sehingga kondisi A yang sejatinya adalah keluar 500, kemudian masuk 600. Baik. Selanjutnya, ini kaitannya dengan ketentuan akad. Jadi kata kunci di akad adalah ketika seseorang itu sudah memiliki dan sudah menerima, maka dia boleh berakad, dia boleh menjual, dia boleh menyewakan, dan yang lainnya. Selanjutnya kita beralih ke ketentuan terkait memasarkan. Memasarkan di sana ada yang memasarkan barang miliknya sendiri. Barang milik sendiri. Kalau itu barang milik sendiri tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Atau tidak perlu kita detailkan. Ya karena sudah barang milik sendiri ya terserah. Maka dia ketika memasarkan barang milik sendiri tidak ada permasalahan. Sudah? Kemudian, namun di sana ada bagian yang perlu diperhatikan, yaitu dilarang menawarkan barang kepada
calon konsumen, saya tulis calon konsumen, bukan kepada konsumen ya, kepada calon konsumen yang sedang ditawari gitu ya, yang sedang ditawari orang lain. Dilarang menawarkan barang yang sedang ditawari oleh orang lain. Sehingga kalau dia sedang deal-dealan dengan si B misalnya, A sedang deal-dealan dengan si B, maka C jangan ikut menawarkan. Bapak, kami punya juga barang kayak gitu, lebih bagus. Harganya bisa lebih miring. Nah, cara seperti ini nggak boleh. Karena kalau cara seperti ini jadinya dia menawarkan barang kepada calon konsumen yang sedang ditawari oleh orang lain. Nabi SAW pernah mengingatkan ini ya. Dan ini termasuk di antara pelanggaran. Wala yabi ahadukum ala bai'i ahihi. Dalam hadis seperti ini ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, atau di sini keterangan Ibnu Ammar, anin Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wala yakhtub ba'dukum ala khidbati ba'din. Janganlah kalian menjual barang yang sedang dijual oleh orang lain. Nah, itu kan makna tekstualnya. Yang dimaksud menjual di sini menawarkan. Jadi belum sampai terjadi transaksi bai, tapi sifatnya baru menawarkan. Janganlah kalian menawarkan barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Sebagaimana pula kalian tidak boleh melamar wanita yang sedang dilamar oleh orang lain. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din." Jangan sampai sebagian kalian menawarkan barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Wala tanajashu, dan jangan melakukan praktek najash. Di sini dilarang menawarkan barang kepada calon konsumen yang sedang ditawari oleh orang lain. Tadi hadisnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual yang sedang atau menawarkan barang yang sedang ditawarkan kepada orang lain. Di sini rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Saya kira insya Allah kita semuanya sudah paham tentang kaidah ini. Karena secara fitrah manusia seperti ini nggak baik, nggak benar. Walaupun orang itu kadang nggak kenal fikih muamalah, tapi dia tahu seperti ini nggak benar. Contoh sederhana ya. Jadi di sebuah pertokoan, wah, ini kan jejer-jejer banyak toko. Ada banyak ruko ya. Ruko A, ruko B, ruko C, ruko D. Ada banyak ruko A, B, C, D, dan mereka berjejer. Biasanya kaidah dalam pasar itu dikelompokkan. Yang jualan daging semua. Yang jualan beras semua. Yang jualan sembako semua. Biasanya kayak gitu. Jadi jejer-jejer. Yang jualan apa lagi? Jualan oleh-oleh semua. Nah, saat orang itu datang, maka begitu si A datang, si A itu datang. Nah, di sini kan ada PQRS misalnya. Maka ini semuanya berebut. Ayo Pak, mari. Ya. Semua berebut. Ayo mari ke sini, Itu A baru datang. Udah? Begitu A belok si P, dah. A kena P gini. Yang lain langsung diem. Ketika A ada di sini, itu Q nggak ke sini, Pak. R juga nggak ke sini. S juga nggak ke situ. Jadi begitu
A datang ke P, maka yang lain sudah diam. Saya kira praktek seperti ini sering kita jumpai ya. Sehingga mereka yang merupakan para pedagang tetangganya P ini, tidak ada satupun yang kemudian datangi A, ayo ke tempat saya aja lebih murah, ayo ke tempat saya aja lebih murah. Nggak ada kayak gitu. Nah tentu saja itu akan sangat mengganggu aktivitas pasar. Sehingga ketika A sudah sampai di P, ya sudah semuanya diam, itu rezekinya P. Maka yang lain jangan protes kalau misalnya si A ini beli dari P. Wallahu a'lam. Dan mungkin ya QRS kenapa tidak narik-narik A ke tempatnya, bisa jadi karena dia paham bahwasanya praktek seperti itu ya nggak benar, nggak boleh. Rebutan konsumen. Wallahu a'lam. Selanjutnya, barang milik orang lain. Yang kedua adalah barang milik orang lain. Barang bukan, atau saya lebih tepatnya saya tulis bukan milik sendiri, bukan milik pribadi. Untuk jenis yang kedua, bahkan barang bukan milik pribadi, di situ ada dua kondisi. Pertama, dia menjadi wakil. Dia menjadi wakil. Dalam hal ini adalah makelar. Saya tulis saja makelar bagi orang lain. Menjadi wakil atau makelar bagi orang lain. Untuk jenis yang pertama ini, kata kuncinya cuma satu. Jika dia menjadi wakil atau makelar bagi orang lain, maka wajib dapat izin dari yang memiliki, dari pemilik. Wajib dapat izin dari pemilik. Kata kuncinya ini. Seorang yang memasarkan barang yang bukan milik pribadinya, sementara dia jadi wakil bagi pemilik barang, maka dia wajib dapat izin dari pemilik. Jika dia tidak mendapatkan izin dari pemilik, yaitu pelanggaran. Karena ketika dia tidak mendapatkan izin dari pemilik, berarti dia menjual barang yang tidak dia miliki, sementara dia bukan wakil dari pemilik. Wallahu a'lam. Sudah? Kemudian yang kedua. Yang kedua, barang bukan milik pribadi, kemudian dia pasarkan. Nah, yang kedua ini dia berencana untuk membelikan barang itu. Dia berencana untuk membelikan barang itu. Kemudian jika konsumen sudah bayar lunas. Jika konsumen bayar. Sehingga misalnya si A punya toko online. Kemudian dia pasarkan ini, pasarkan ini. Banyak sekali. Cuman gambar, model gambar, deskripsi, gambar, deskripsi. Baik. Kemudian si B tertarik. Saat si B tertarik, dia bayar untuk memiliki barang itu. Maka dalam posisi ini, ketika si A belum punya barang tadi, ya pada asalnya dia nggak boleh. Tapi karena dia hanya sebatas menawarkan, maka hukumnya lebih ringan. Jadinya maksudnya gimana, Pak? Kita kasih ilustrasi ya. A jual apa misalnya? Jual jam tangan. Lalu B calon konsumen. B adalah calon konsumen. Oke. A transaksi dengan B. Wahai B, saya tertarik dengan jam tangan. Dia jual jam tangan secara online. Saya tertarik dengan jam tangan yang kau jual. Udah? Kalau begitu B, silahkan Bapak kalau tertarik transfer nilai sekian. Maka ditransferlah harga misalnya
2 juta. Ya. Kemudian di sini ada C. Di sini ada C. Nah, pada posisi C di sini dia supplier. Dia supplier. Nah. Jadi saat A memasarkan barang kepada B, dia itu berencana nanti akan beli ke supplier jika konsumen bayar. Nah, ternyata B bayar 2 juta misalnya. B bayar 2 juta. Lalu setelah itu A membeli barang ke supplier. Nah, dalam posisi ini berarti dia berencana untuk membelikan barang itu jika konsumen sudah bayar. Berarti kalau konsumen sudah bayar, ini kan akad yang paling gampang adalah akad salam. Konsumen bayar, diminta untuk bayar tunai. Nah, berarti nanti barangnya dicarikan belakangan. Seperti ini disebut dengan akad salam. Ya? Semoga bisa dipahami ya. Jadi dia memasarkan sementara produknya tidak dia miliki. Saya katakan bukan milik pribadi. Kalau milik pribadi tadi sudah. Produknya tidak dia miliki dan dia bukan wakil. Dia cuman pasang foto banyak tempat dipajang di tokonya. Sementara dia bukan wakil. Dia nggak dapat izin dari pemilik. Maka dia berencana saya akan belikan barang itu kalau kemudian si fulan ini sudah bayar. Nah, praktek seperti ini bisa didekati dengan salam dan ini namanya salam hal. Salam hal, di mana dalam transaksi salam ini penyerahannya singkat. Salam hal atau disebut juga dengan salam singkat. Seperti praktek Hakim bin Hizam. Duitnya dibayar di depan, lalu hakim nyarikan di pasar, kemudian diserahkan ke konsumen. Waktunya singkat. Wallahu alam. Baik, selanjutnya ini ada sedikit beberapa kaidah dasar berkaitan dengan masalah pemasaran. Yang ini berkaitan dengan apa aturan bagi orang yang jadi wakil dalam pemasaran. Kita sering mengenalnya dengan sebutan makelar. Dan makelaran adalah akad wakalah. Pada prinsipnya makelar adalah akad wakalah. Ini merupakan pendapat sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berlaku kaidah annad dalalata min babil wakalah, bahwa penunjuk barang, dalal, itu masuk dalam kategori wakalah, mewakilkan. Udah? Jadi makelaran yang lebih tepat dia adalah akadnya akad wakalah. Saya cuma mau memberikan catatan di sini. Makelaran itu wakalah. Makelaran itu wakalah. Nah, karena wakalah berarti kan harus ada yang mewakilkan. Siapa yang mewakilkan? Ya pemilik barang. Maka dalam hal ini posisi makelar, dalal ya, itu adalah sebagai wakalah. Kemudian harga untuk makelar harus mengikuti instruksi. Nah, di sini. Ketentuan wakil dalam muamalah. Ketentuan wakil. Wakil itu harus ikut instruksi. Harus ikut instruksi. Dari siapa? Dari yang mewakilkan. Harus ikut instruksi dari yang mewakilkan. Boleh nggak Pak di luar instruksi? Ya nggak boleh. Karena nanti dia tidak amanah jadinya. Sehingga nyuruhnya jual sekian, maka harus dijual sekian. Kamu boleh lebih, silahkan dikasih lebih. Nanti keuntunganmu pokoknya dari margin ini, saya terima sekian, itu juga boleh. Intinya, ketentuan wakil dia harus instruksi dari yang mewakilkan. Karena wakil itu bekerja dari
bekerja untuk yang mewakilkan. Maka harus ikut instruksi yang mewakilkan. Udah? Kita lanjut. Harga untuk makelar harus mengikuti instruksi. Dua riwayat mengenai makelar yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Yang pertama adalah waqala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, la ba'sa ay yaqula bi hadzal thawba. Boleh saja orang mengatakan tolong jualkan kain ini. Bi hadzal thawba, tolong jualkan kain ini. Fama zada ala kadza wa kadza fa huwa laka. Nanti kalau lebih dari nilai sekian itu milik kamu. Mobil ini tolong jualkan 100 juta. Pokoknya saya terima bersih 100 juta. Kalau lebih dari itu ya terserah kamu. Kalau laku 150, maka yang 100 kasihkan ke pemilik mobil dan Anda punya hak untuk ngantongi 50.000. Ya, karena laku 150.000 atau 1.550.000. Nah, ketika dealnya di angka segitu, pokoknya saya terima bersih sekian. Bapak kalau mau naikin saja. Diperbolehkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, riwayat yang kedua. Waqala Ibnu Sirin, kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, idza qala bi'hu bikadza, jika ada orang yang mengatakan tolong jualkan dengan harga sekian, fama kana min ribhin fawwalaka, jika ada keuntungan nanti itu milik kamu, au baini wa bainaka, atau kita bagi dua, fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. La ba'sa bihi. Wallahu alam. Baik. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi kita sedang berbicara posisi makelar sebagai wakil. Makelar sebagai wakil, dia harus mengikuti instruksi dari yang mewakilkan. Bisa bentuknya dia jual sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik barang, atau juga bisa bentuknya dia naikkan atas izin dari pemilik barang. Intinya sesuai instruksi. Kita lihat di sini ada dua riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yang satu dari Ibnu Abbas dan yang satu dari Muhammad bin Sirin. Kalau riwayat Ibnu Abbas di situ menyebutkan bi hadza tsauba famazada ala kadza wa kadza fa huwa laka. Silahkan kamu jualkan kain ini. Jika lebih dari sekian itu milik kamu. Berarti Ibnu Abbas menyebutkan boleh ada makelar dengan cara harganya dibebaskan. Pokoknya saya terima bersih 100. Kalau kamu bisa laku lebih dari itu terserah. Nanti kelebihannya punya kamu. Boleh seperti itu. Kemudian riwayat yang kedua adalah dari Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan, idza qala bi'hu bikadza, jika penjual mengatakan tolong jual dengan harga sekian, famakana min ribhin fawwalaka, jika ada untungnya maka itu jadi milik kamu.
Au baini wa bainaka, atau kita bagi dua, fala ba'sa bihi, hukumnya tidak masalah. Sehingga menurut keterangan Ibnu Sirin ini harganya sudah dipatok. Pokoknya saya terima bersih 100. Atau pokoknya kamu jual ke konsumen 100. Nanti kamu saya kasih sekian persen. Itu boleh. Ya. Karena pada posisi itu yang bersangkutan menjual sesuai dengan instruksi yang ada. Wallahu a'lam. Boleh nggak menaikkan? Boleh asal izin. Sehingga di sini wajib bekerja untuk yang mewakilkan, maka wajib ikut instruksi. Seperti masalah harga jual misalnya. Harga jual jika pemilik memberi kebebasan, ya, maka bebas. Sehingga silahkan untuk dinaikkan sesuai dengan yang diizinkan oleh pemilik. Yang kedua, jika pemilik menetapkan harga konsumen. Kalau pemilik menetapkan harga konsumen, maka wajib diikuti. Jika dinaikkan oleh makelar, jika harga konsumen dinaikkan oleh makelar, maka yang terjadi apa? Wajib izin. Kalau nggak izin, jika tidak izin tapi dinaikkan, jika tidak izin, maka kelebihan itu kalau tidak izin ya maka kelebihan itu dimiliki pemilik barang. Baik, saya lanjutkan di sini ya. Jadi berkaitan dengan masalah harga konsumen, ya, maka wajib diikuti. Kalau tidak diikuti gimana? Misalnya dinaikkan oleh makelar, ya wajib izin. Kalau nggak izin, itu jadi hak pemilik. Jadi misalnya saya pesan sama A, wahai A, pokoknya mobil ini jangan mahal-mahal. Kamu sampaikan aja ke konsumen harganya dari saya 100, sudah 100. Nanti kamu saya kasih 50 juta. Oh, kebanyakan ya. Kamu saya kasih 5%, 5 juta. Sudah? Kok ternyata dia naikkan jadi 110, laku 110. Pak, laku 110. Nah, ketika laku 110, maka di situ harus ada perjanjian. Yaitu izin dulu, izin ke pemilik. Sehingga dia ngubungi saya, Pak, boleh nggak mobilnya saya jual 110? Ini ada yang mau 110. Kalau saya tidak bersedia, maka tidak boleh. Nggak bisa Pak, pokoknya 100 saja. Saya nggak mau menanggung resiko ketika terlalu mahal. Misalnya, ya sah-sah saja. Ya, kemudian dibayar 100, tapi 100 bebas servis misalnya. Nah, dalam posisi ini ketika dijual dengan harga 100, itu jadi hak milik siapa yang memiliki? Pemiliknya. Sehingga jika misalnya jual 110 tapi nggak izin, maka 10 juta itu jadi hak milik pemilik. Sementara hak milik makelar sesuai kesepakatan. Sekian persen sesuai dengan kesepakatan tadi. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Berdasarkan riwayat di atas, bisa kita simpulkan bahwa makelaran ada dua cara. Pertama, makelar diizinkan untuk menaikkan harga sehingga upah makelar dari margin. Si A, pemilik mobil, meminta si B untuk menjadi makelar menjualkan mobilnya, dan si B diizinkan.
Si A mengatakan kepada si B, pokoknya saya terima bersih 100 juta. Kalau kamu mau ambil untung, silahkan dinaikkan sendiri. Dengan skema ini, makelar berhak menaikkan harga barang sesuai yang dia inginkan. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas tadi. Ibnu Qudamah mengatakan, "Idza qala bi hadza tsauba bi asyratin fama zada 'alaiha fawwalaka sah." Apabila ada orang mengatakan tolong jualkan kain ini dengan harga 10, kalau lebih dari itu milik kamu. Sahha, statusnya sahih. Wastahaqqa ziyadah, dan dia berhak untuk mendapatkan tambahan. Li'anna Ibnu Abbasin kana la yara bidzalika ba'san. Karena Ibnu Abbas menganggap bahasanya itu adalah hal yang biasa. Wali'annahu yatasarrafu fi malihi bi'izni, karena orang ini melakukan transaksi terhadap harta atas izin pemiliknya. Fasahha syartur ribahi lahu fihi kal mudharibil amali fil musaqah. Maka boleh ada syarat, saya minta lebih sekian. Seperti Ibnu Abbas tadi ya. Beliau mengatakan pokoknya makelaran yang tepat seperti ini. Jadi masalah harga diserahkan kepada makelar. Sudah? Maka dia boleh misalnya, saya minta syarat nanti boleh naikin harga, silahkan. Wallahu alam. Yang kedua, makelar diminta untuk menjual senilai harga tertentu. Dia mendapatkan fee sesuai kesepakatan. Ketika pemilik sudah menetapkan harga, maka makelar tidak berhak untuk menaikkannya tanpa seizin pemilik. Karena makelar dalam hal ini adalah wakil dari pemilik. Sehingga dia harus bekerja sesuai instruksi. Jika dia menaikkan harga tanpa izin pemilik, berarti dia menyalahi amanah dan itu dilarang. Nah, dalam fatwa Syabakah Islamiyah terdapat pertanyaan. Saya menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. Saya sepakat dengan penjual harga sekian dan dengan pembeli harga sekian. Misal dari penjual harga 100 dan saya jual ke pembeli 150. Saya terima uang dari pembeli, kemudian saya serahkan ke penjual. Kemudian jawaban lembaga fatwa Syabakah Islamiyah, fala yajuzu laka fi dzalika. Fala yajuzu laka fi'lu dzalika. Ma lam tukhbir al-mushtari bithaman al-hakiki. Tidak boleh Anda melakukan seperti itu selama Anda tidak menyebutkan kepada pembeli harga yang sebenarnya dan nanti tambahan margin menjadi hasil dari makelaran Anda, atau Anda bersepakat dengan penjual bahwa nanti akan menjual barang itu dengan harga sekian sehingga selisihnya milik Anda. Namun jika pembeli menyangka bahwa harga dasarnya 150, padahal aslinya 100, atau Anda memberitahu bahwa pemilik menjual seharga 100 padahal aslinya 150, maka semacam ini tidak boleh. Baik, ini yang disampaikan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Jadi intinya, kalau pemilik sudah menetapkan tolong jual ke konsumen harga sekian, naikin tidak boleh, kecuali harus izin kepada pemilik. Wallahu alam. Taib. Semoga bisa dipahami sampai di poin ini. Ada satu poin lagi tentang bolehkah makelar dimaklarkan, tapi saya lebih tertarik fokus di atas. Mungkin di antara Bapak Ibu yang tergabung di Zoom, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, barangkali ada bagian yang belum jelas, kami persilahkan. Sebelum nanti kita bahas tentang masalah samsara ala samsara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
Apakah audio Anda terdengar di Ustadz? Baik, silahkan Bu Ida. Ya Ustadz, Afwan hanya ingin menyampaikan apakah sudah masuk di sesi tanya jawab atau akan melanjutkan materi Ustadz? Karena ada beberapa Fokus pertanyaan. di bagian yang tadi kami sampaikan. Barangkali ada bagian yang belum jelas. Sekiranya tidak ada masalah, kita lanjut. Oh, nah. Kepada teman-teman semuanya, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz tentang materi yang sudah disampaikan tadi, tafadholi. Mungkin sebentar ini ada yang resen Ustadz, Anda unmute dulu. Silakan. Kepada Ibu Irma, tafadholi Ibu. Bismillah. Ana Irma izin bertanya. Ini sudah dibuka sesi bertanya, apa harus materi yang barusan ya? Silakan. Afwan. Anda bertanya tentang kasus atau bertanya tentang materi? Ana mau tanya tentang hukum afiliat, Ustadz. Oh, nanti kalau begitu. Kalau berkaitan dengan kasus, insya Allah nanti kita bahas. Nah, kalau begitu Ana tidak jadi Ustadz. Ana ingin menanyakan hukum itu saja, Ustadz. Jazakallahu khairan. Insya Allah nanti kita bahas afiliat. Baik, berarti saya lanjutkan di posisi ini. Nah, afiliat kurang lebih jawabannya ada di sini ya. Bolehkah makelar dimakelarkan? Karena sekarang afiliat itu cabangnya kadang banyak gitu ya. Sehingga dari pemilik kemudian dia membuka afiliasi dengan yang lain, terus ada beberapa afiliator yang lain. Lalu afiliator ini juga membuka afiliasi yang lain. Sehingga afiliat diafiliatkan. Sekarang kita akan baca makelar dimakelarkan. Mungkin Anda pernah mendengar istilah samsarah ala samsarah. Samsarah ala samsarah. Dan menurut orang sebelah, samsarah ala samsarah ini tidak boleh. Nggak bisa maklar kok dimaklarkan. Dia bukan pemilik. Iya, memang dia bukan pemilik. Tapi bagaimana kalau dia dapat izin dari pemilik? Sekarang kita akan lihat ini. Wakil boleh mewakilkan. Dalam aturan wakalah, seorang wakil boleh mewakilkan kepada orang lain dengan izin orang yang mewakilkan, dan itu dengan sepakat ulama. Sehingga misalnya saya minta kepada A, tolong antar uang ini ke C. Kemudian A bilang, tapi nanti saya sebentar lagi mau ke sana. Saya nanti titipkan ke B, boleh nggak? Terus saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Maka A bawa uang itu sampai di B, kemudian dia titipkan ke B. Lalu B yang ngantarkan ke C. Berarti si A sebagai wakil dari saya, dia mewakilkan kepada orang lain, yaitu kepada B atas izin saya. Boleh. Contoh sederhana. Kita transaksi dengan X. Tapi X nanti pengerjaannya dikerjakan oleh murid-muridnya atau oleh anak-anaknya atau oleh karyawannya. Berarti bukan X sendiri. Seperti ini diperbolehkan. Ibnu Qudamah mengatakan, la yakhlu at-tawkil min thalathati ahwalin. Kasus mewakilkan orang lain ada 3 keadaan. Yang pertama, ayyan hiyal muwakkilu wakilahu ala at-tawkil fala yajuzu lahu dhalika bighairi khilaf. Pertama, orang yang mewakilkan melarang si wakil untuk mewakilkan kepada orang lain. Maka seperti ini nggak boleh diwakilkan kepada orang lain bighairi khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Ats-tsani adzina lahu fit tawkil. Yang memberikan wakalah mengizinkan untuk diwakilkan kepada yang lain.
fayajuzu lahu dzalik, maka hal seperti ini diperbolehkan. Li'annahu aqdun idnun lahu fihi fakana lahu fi'luhu katasarrufil ma'dzun. Karena ketika dia sudah mendapatkan izin, maka praktek yang dia lakukan adalah sebagaimana at-tasarruf al-ma'dzun, sebagaimana praktek orang yang diberi izin. Wala na'lamu fi hadaini khilafan, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Baik. Nah, di sini Ibnu Qudamah menyebutkan kalau pemilik tidak mengizinkan, maka ulama sepakat nggak boleh dilakukan. Yang kedua, pemilik mengizinkan, maka kata Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat kalau itu nggak boleh. Berarti kemungkinan besar itu boleh. Maka wakil diwakilkan kepada yang lain atas izin dari pemilik. Makelar memakelarkan kepada orang lain atas izin dari pemilik, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak diizinkan? Jadi tidak diizinkan artinya diketahui oleh pemilik, tapi pemilik diam saja. Kita coba lihat di sini, pemasaran berjenjang. Ketika makelar menyerahkan tugas marketingnya kepada orang lain, berarti dia mewakilkan tugasnya ke orang lain. Dan wakil boleh mewakilkan ke orang lain selama dia mendapatkan izin dari orang yang mewakilkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Idza kana at-tajirul ladzi yaslamu malahu ila ad-dallal." Ketika seorang penjual, pemilik barang, menyerahkan barang dagangannya ke makelar, sudah mengetahui bahwa makelar ini akan menyerahkannya ke para makelar yang lain, dan penjual ini ridho, maka hukumnya tidak masalah. Ya, jadi ceritanya kayak gini ya. Kita mau bahas makelar yang dimakelarkan. Makelar yang dimakelarkan. Coba kita lanjutkan. Pada hakikatnya makelar yang dimakelarkan adalah wakil yang mewakilkan. Kita urutkan dulu. Hakikat adalah wakil yang mewakilkan. Demikian kenyataannya. Sudah? Kemudian yang kedua, hukumnya mengenai hukum jika ada izin dari pemilik. Jika ada izin dari pemilik, maka hukumnya boleh. Yang kedua, jika tidak ada izin dari pemilik, maka hukumnya dilarang. Udah? Bagaimana jika kondisi yang ketiga? Pemilik tahu, tapi diam. Pemilik tahu tapi diam. Nah, di sini ada keterangan dari Syekhul Islam. Ceritanya kayak gini. Ini adalah pasar. Nah, kemudian datanglah si A membawa banyak sekali hasil dari alam. Si A banyak sekali membawa hasil dari alam. Oke? Nah, si A ini merasa, saya baru pertama kali masuk pasar di sini. Tapi ini ada barang bagus, semoga nanti laku. Lalu dibantu oleh si B. Dah, gini aja B. Gini aja A, Bapak tunggu aja di warung kopi. Biar nanti saya yang pasarkan. Kamu tunggu aja di warung kopi, nanti saya yang pasarkan. Nah, kemudian nanti kita akan deal-dealan di belakang. Jadi total yang terjual berapa, keuntungan berapa,
nanti akan dibayarkan. Kayak gini kurang lebih ya. Nah, B ini punya pasukan pemasaran. Jadi si A datang ke pasar bawa barang, B menawarkan, udah gini aja, A, kami yang jualkan, nanti kamu duduk aja di warung kopi, nanti kita ngopi bareng setelah barang laku. Sudah? Nah, B seperti ini disebut dalal. B ini disebut dalal. Sedangkan pasukan pemasaran, ini adalah para dalalin. Udah? Berarti di sana gimana? B dipasarkan kepada beberapa orang anggap misalnya ada 5 preman. P, Q, R, S, T. Nah, 5 preman ini diminta oleh B tolong jualkan barang ini ke seluruh penjuru pasar. Nanti kamu saya kasih sekian. Nah, B dikasih dari A 5%. Lalu B memanggil para dalalin. Nah, ini namanya para dalalin. Nah, dan untuk dalalin oleh B dikasih 4%. Jadi B hanya dapat 1%. Sudah? Boleh nggak Pak kayak gini? Kita lihat keterangan dari Syekhul Islam. Karena maklar adalah wakil, beliau mengatakan, karena maklar adalah wakil dari pedagang dan wakil berhak untuk menyerahkan tugasnya ke orang lain dengan sepakat ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat, bolehkah mewakilkan ke orang lain tanpa izin dari orang yang mewakilkan pertama? Ada 2 pendapat yang masyhur di kalangan ulama dalam masalah ini. Coba beliau menyebutkan tanpa izin dari orang yang mewakilkan pertama. Nggak ada izin. Ya kira-kira kayak tadi. Saya menyerahkan kepada, atau A menyerahkan kepada B barangnya, tapi B nggak ngomong kalau dia itu punya pasukan. B cuma minta saya dikasih berapa? Baik 5% dari omset. Oke, kemudian dia lemparkan ke yang lain dikasih 4%. Dia badi, dia untung 1%. Kata Syekhul Islam seperti ini, ada 2 pendapat ulama yang ma'ruf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi pada prinsipnya jika seperti ini yang dilakukan hukumnya tidak masalah. Nah, kemudian satu lagi mungkin sebagai tambahan penting. Tadi ya, ketentuan wakil. Ini kita sudah sebutkan tadi. Saya kasih angka aja. 1, 2, 3, 4. Pemasaran tidak boleh berbayar. Pemasaran tidak boleh berbayar. Kalau pemasaran berbayar nanti jadinya gharar. Sebab pemasaran itu peluang. Pasar itu sama dengan peluang. Sehingga peluang ini tidak boleh ditransaksikan. Maka peluang ini tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kalau dia transaksi peluang maka jadinya gharar. Jadi misalnya bayar IDR 300.000. Lalu dia punya peluang. Nah, kalau seperti ini, contoh jual beli peluang seperti ini, jadinya kan ini jelas 300.000 jelas ya. Sementara peluang ini tidak jelas. Baik. Nanti jadinya seperti ini kalau jual beli peluang.
Nah, kalau kayak gini masuk kategori gharar. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin membacakan pertanyaan Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Siap. Sebelumnya buat yang raise hand, Ana akan memberikan waktu setelah satu pertanyaan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan Ustadz, ketika saya pasang status, lalu calon pembeli japri untuk menanyakan mulai spek sampai harga. Lalu saya info termasuk harga. Calon pembeli akan order tanpa tawar-tawar lagi. Lalu saya belikan barangnya, belum pembayaran dari calon pembeli. Setelah barang sampai, lalu barang saya kirim, dan pembayaran setelah barang sampai. Harga yang dibayar tidak selalu sama dengan saat awal harga saya info. Apakah cara ini sudah sesuai syariat, Ustadz? Bermuamalah jual beli dengan mohon penjelasannya dari Ustadz. Jazakumullah khairan. Coba posisi dia itu sudah punya barang atau belum? Dipastikan ini. Masih order sepertinya, Ustadz. Dia order di tempat yang lain atau melayani orderan orang lain. Calon pembeli akan order. Sebentar, Ustaz, mungkin Anda bisa memilakan kepada Ukti Indasi untuk membuka audionya. Sepertinya sudah tidak ada di grup, Ustaz. Oh, ada, sebentar. Baik, Ya. silakan. Silakan Ukti Indasi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, Suara Anda sudah masuk. Afwan Ustaz. Ya, udah belum terdengar? Terdengar jelas. Saya udah mau ngomong, udah kedengaran belum Ustaz? Sangat jelas. Ya udah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya. Ustaz. Ya. Udah belum terdengar? Ya, saya kan pasang status Ustaz. Pasangan. Ya, baik Ustaz. Saya kan pasang status. Iya, saya kan Ustaz. Iya. Oh, karena saya dua HP jadi ini. Maaf Ustaz ya, karena saya 2 HP jadi nggak berulang-ulang. Saya kan masang status saja di WA Ustaz. Ngambil barang ada di grup, ada di marketplace, di grup jualan saya. Kadang di marketplace. Nggak tentu sih Ustaz. Nanti calon pembeli nanya, biasanya ini berapa katanya. LD-nya berapa, bahannya apa segala macam, saya info semua kan Ustaz. Berapa saya info aja gitu kan. Kemudian ya mau katanya. Tapi tentu dia berdasarkan harga. Harga itu juga nggak mutlak Ustadz, karena nanti pembayarannya itu bisa jadi sama dengan harga info awal, bisa jadi beda dengan info awal. Saya emang nggak punya barang, cuma ya berdasarkan itu. Saya punya grup jual beli, grup penjual ya, penjual aja. Nah, kemudian itu yang saya tawarkan gitu. Karena saya kadang masih rancu menafsirkannya itu, karena barang udah saya beli dulu tanpa ini kan memang dia minta. Tapi nanti kalau setelah kadang-kadang ada juga yang gagal, nggak jadi, ya risiko saya gitu. Tidak semua, tapi pembeli saya kan nggak banyak juga. Tetap aja biasanya teman-teman gitu. Baik, cukup. Apakah itu masih belum sesuai dengan ini ya Ustaz? Jazakallah khair. Nah. Baik, insya Allah saya bisa memahami kasusnya. Jadi posisi Anda tadi sebatas menawarkan dengan pasang status di grup misalnya ya. Lalu setelah itu ada yang tertarik, kemudian tanya berapa harganya, Anda sebutkan harga,
Kemudian dia mau, Ya, lalu dia mau, ya, kemudian Anda belikan. Nah, ya. ketika dia mau, dia bayar nggak? Enggak. Enggak. Bayar terakhir setelah barang sampai di dia. Nah, kalau seperti itu ada dua keadaan. Lalu dibelikan. Nah, di sini ada dua kondisi. Ya. Yang pertama adalah sudah mengikat. Sudah mengikat itu artinya tidak bisa dibatalkan. Kalau sudah mengikat berarti sudah akad. Kalau sudah akad sementara Anda belum memiliki barang tersebut dan pembayarannya belum tunai alias belum dibayar, maka seperti ini masuk kategori kali bil kali. Masuk kategori kali bil kali. Karena sudah mengikat. Yang kedua, belum mengikat atau tidak mengikat. Artinya kalaupun dibatalkan Anda tidak akan ngejar, ya sudah batal nggak apa-apa. Karena sifatnya tadi Anda hanya menawarkan. Kalau seperti ini boleh. Jadi tahapannya menawarkan. Setelah menawarkan ada yang tertarik. Nah, tapi setelah itu dilakukan rencana akad. Yes. Nah, rencana akad. Jadi rencana akad itu bukan akad. Sudah? Setelah rencana akad, maka baru cari barang. Baru cari barang. Kemudian setelah itu dapat barang. Dapat dalam hal ini menerima. Dapat barang. Nah, setelah itu baru akad dengan konsumen. Jadi kurang lebih seperti ini tahapannya. Kalau Anda mau melakukan yang sifatnya tidak mengikat. Jadi menawarkan, kemudian tertarik, lalu dilakukan rencana akad, kemudian Anda cari barang, setelah itu ketika dapat barang, baru akad dengan konsumen. Nah, ketika akad dengan konsumen ini ada dua pilihan. Antara konsumen lanjut atau konsumen mundur. Dia punya hak itu. Mau lanjut silahkan, mau mundur silahkan. Wallahu a'lam. Iya. Ya, emang Cukup seperti itu, insyaallah. Ustaz. Kalau seperti ini insya Allah tidak masalah. Insya Allah cukup. Ya, karena selama ini masih masih ragu dengar penjelasan sih kan selalu saya dengar. Masih takut salah apa enggak. Baik, insya Allah cukup. Ya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah Barakallahu khair. fikum. Selanjutnya silahkan. Selanjutnya mungkin kita beri waktu Ustadz kepada Ibu Irma yang tadi ingin bertanya. Silakan Ibu Irma untuk mengaktifkan mic-nya. Ibu Irma. Iya, naam Om. Bismillah, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustadz, juga kaum muslimin semuanya. Amin. Ustadz, Afwan, ini kan sebenarnya Ana baru mau belajar untuk affiliate, tapi di dalamnya seperti apa Ana belum tahu mekanismenya gitu. Dan Ana baru sedang Ustadz mau di coaching gitu untuk affiliate. Nah, tapi sebelum itu kan Ana mau tanya dulu ke Ustadz bagaimana hukumnya affiliate juga Shopee Video. Seperti itu Ustadz. Berarti posisi Anda bukan sebagai pemilik barang ya, sebagai marketing. Bukan. Jadi posisinya kan seperti ini ya Ustadz. Kalau affiliate itu kan misalnya di marketplace inilah ya Ustadz, maksudnya TikTok ya Ustadz yang sekarang lagi ini. Nah, itu kan Ana misalnya membuat video tentang gamis gitu. Terus Ana bilang check out di sini di keranjang ini. Nanti kan Ana dapat komisi dari gamis tersebut gitu, tapi barang bukan milik Ana gitu Ustadz. Siap. Baik Gitu. cukup.
Dan juga yang kedua itu Ustadz kan Ana juga menjual barang di Shopee dengan sistem Shopee video itu seperti apa ya Ustadz? Misalnya Ana kan menjual gamis harga 500.000. Kemudian kalau ada customer yang check out dengan menggunakan Shopee video menjadi misalnya 475.000. Itu tapi Ana terima 500.000 Ustadz. Dengan potongan yang bari sisanya siapa? Yang bayar sisanya itu pihak Shopee, tapi Ana juga bayar kayak jual barang di Shopee itu kan misalnya 6% di Shopee gitu. Nah, tapi pokoknya Ana membayar 500 misalnya Ana menjual 500.000, Ana terima sebesar 500.000 dan admin Shopee yang dipotong. Oh gitu, baik. Ya. 6% admin Shopee ya? Ya, betul Ustadz. Cuma kalau customer yang beli harganya nggak jadi 500.000, jadi misalnya 475.000 tergantung Shopee gitu Ustadz mau ngasih harga berapa gitu. Itu baik, aja sih kita fokus di sini dulu. Kenapa Ustadz? Kita fokus di bisnis afiliasi dulu. Barakallahu fiik. Nah, Ustadz Wafiq barakallah jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik, kita coba fokus di bisnis afiliasi. Jadi pada prinsipnya kan afiliasi itu memasarkan produk orang lain dengan diberi referral ya, dengan link referral. Kurang lebih seperti ini. Jadi Anda akan tercatat telah berhasil memasarkan barang milik orang lain karena dari link referral Anda yang berfungsi. Kalau kayak gini boleh nggak Pak? Silahkan. Ya. Seperti ini boleh. Secara umum hukumnya boleh. Ini hukum asas. Kemudian kita beralih kepada masalah ketentuan. Kemudian di situ ada ketentuan. Pertama, tidak boleh ada syarat pembayaran. Tidak boleh disyaratkan berbayar. Sehingga nggak boleh. Kamu kalau mau jadi afiliator harus bayar. Misalnya bayar untuk member afiliator. Kalau seperti ini tidak boleh. Nanti jadinya gharar. Yang kedua, tidak boleh disyaratkan belanja. Jadi misalnya bagi siapa yang mau jadi member, maka dia harus belanja dulu. Nah, kondisi disyaratkan belanja itu ada dua keadaan. Pertama, harga dinaikkan. Harga tidak normal. Alias mahal ya. Jadi beli barang di situ harganya mahal. Maka kita bisa pastikan bahwa nilai mahal itu, nilai yang mahal itu adalah biaya member. Sebagian biaya member. Jadi misalnya harga 500.000 untuk dapat apa misalnya 500.000 multivitamin biasanya. Multivitamin. Kalau mau afiliasi, Anda harus daftar dulu jadi member. Caranya gimana? Belanja minimal 500.000, dapatlah multivitamin. Nah, 500.000 untuk multivitamin terlalu tinggi. Anggaplah misalnya ini 300.000. Berarti kan ada sisa di sini. Sisa di sini itu apa? 500.000. Sebenarnya multivitamin normalnya 300.000, tapi dia suruh bayar 500.000. Berarti yang di sini adalah biaya admin yang terselubung.
Ini nilainya 200.000. Wallahu alam. Jadi kalau seperti ini nggak boleh ya. Tidak boleh disyaratkan belanja di mana harganya tidak normal. Nah, kenapa harganya tidak normal? Karena disisipkan biaya member tadi. Sebab member itu harusnya berbayar menurut mereka. Padahal member berbayar termasuk gharar yang tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua, harga normal. Harganya normal. Sehingga misalnya multivitamin 300 ya dia jual 300 normal. Nah, kalau normal berarti di situ yang terjadi adalah menggabungkan dua akad dalam satu akad. Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Kok bisa Pak masuk kategori menggabungkan dua akad dalam satu akad? Karena yang terjadi di situ adalah akad jasa, akad 1 plus akad 2. Di mana akad 1 ini akad utama. Akad 1 ini akad utama plus akad 2 di mana akad 2 ini pelengkap. Akad 1 adalah akad utama, akad 2 adalah akad pelengkap. Nah, akad 1 akad utamanya apa? Contohnya tadi dalam afiliasi, akad utamanya apa? Jasa. Jasa memasarkan. Terus akad 2-nya apa? Yang dia merupakan akad pelengkap. Akad 2-nya belanja, jual beli. Jual beli produk. Dah? Maka hakikatnya seperti ini. Kamu kalau mau memasarkan, belanja dulu. Maka akad yang kedua yaitu jual beli menjadi syarat bagi akad yang pertama. Ini yang dimaksud menggabungkan dua akad dalam satu akad. Nah, selama tidak berbayar, kemudian tidak disyaratkan belanja, insya Allah praktek affiliate seperti itu hukumnya boleh. Wallahu alam. Baik, silakan. Afwan Ustadz, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, jadi nanti kalau waktunya sudah mencukupi, mohon izin Ustadz menutup kajian. Sekarang kita serahkan waktu kepada Ibu Yunita Munaf, silakan untuk menonaktifkan mic-nya. Ibu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, Ana kan minggu kemarin nanya mengenai penjualan tanah Ana secara termin oleh pebisnis, dalam kurung developer gitu ya Pak Ustadz. Nah kan saya udah terjadi di notaris itu memakai sanksi untuk menakut-nakuti pembeli. Kalau nggak ada sanksi nanti dia seenaknya bayarnya kapan aja gitu Pak Ustadz. Nah sanksinya itu kan kata Pak Ustadz ke minggu kemarin itu dikembalikan ke yang pembeli itu. Cuma saya bingung gini Pak Ustadz, sanksi itu nanti kalau dikembalikan ke dia sementara dia kan pebisnis gitu loh Pak Ustadz. Gimana kalau sanksi itu saya kasihin ke fakir miskin dalam kurung tuh saudara atau orang lain, atau saya pakai untuk perbaikan jalan di kompleks saya Pak Ustadz. Tapi Hana berharap sih sanksi ini nggak terjadi ya, biar dia bayar terminnya sesuai dengan jadwal yang udah disepakati di PPJP di notaris Pak Ustadz. Gitu aja Pak Ustadz. Developernya, developernya konsumen Anda ya, beli tanah tadi. Iya, saya sih pengennya cash Pak Ustadz, tapi dia dia katanya saya nggak bisa cash karena saya memutarkan uang. Nah, sementara tanah saya belum selesai dia selesaikan penjualan terminnya, dia udah beli lagi di belakang saya gitu Pak Ustadz. Jadi dia sebenarnya sanggup bayar cash Pak Ustadz, cuman namanya pebisnis kan memutarkan uang gitu loh Pak Ustadz. Nah kalau saya kasih sanksi itu ke dia kan keenakan dia ya Pak Ustadz ya gitu. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Siap, baik. Memang dalam hal ini
ketika ada sanksi, maka status sanksi itu masuk kategori riba jika yang bersangkutan diwajibkan untuk membayarnya. Oleh karena itu dalam hal ini, jika Anda tertunda pembayaran di termin-termin yang sudah ditetapkan, maka Anda terkena sanksi penalti sekian. Pada asalnya itu tidak boleh. Perjanjian seperti ini juga nggak boleh, karena ini perjanjian ribawi. Baik. Terus misalnya sudah terlanjur perjanjian itu dan sudah berjalan, maka nanti yang bisa Anda lakukan adalah setelah menerima, andai kan terjadi kasus ya, ternyata dia tidak bisa bayar di termin tertentu, maka dia kena sanksi. Nah, sanksi ini Anda simpan untuk nanti diberikan ke dia pasca lunas. Tapi kan dia bisnismen ya, masalah bisnisnya mau konsumen bebas saja. Yang penting pokoknya duit itu adalah duit riba, tidak boleh Anda bawa dan kembalikan ke yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak menerima, Pak, ya, kalau yang bersangkutan tidak menerima, maka Anda bisa kasihkan ke fakir miskin. Jadi pemberian ke fakir miskin itu jika tidak memungkinkan untuk menemukan pemiliknya. Wallahu alam. Tapi anak rasa dia mau aja kali menerima Pak Ustadz. Jadi harus nomor 1 dikasih ke sana dulu ya Pak Ustadz. Ya, nanti setelah lunas. Pembeli setelah ya? lunas. Oh, Setelah iya. pembayaran dia lunas, memenuhi gitu. kesepakatan harga seperti yang Ibu buat dengan mereka. Lalu setelah itu Anda kembalikan sanksinya, silahkan. Kalau dia terima, ya saya nggak bisa apa-apa lagi gitu Pak Ustadz ya. Nah, Iya, Afwan satu lagi yang tadi Pak Ustadz yang kita member di kartu kita suruh bikin kartu member, tapi kita disuruh belanja dulu. Tapi kan harganya nggak dinaikin. Itu boleh ya Pak Ustadz? disuruh bikin kartu member. Ya sebatas bikin Iya, kartu member kalau saya di gratis. supermarket gitu Pak Ustadz, Kalau di mana gratis nggak aja di masalah. Dep Store. Kenapa nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Kalau gratis boleh. Tapi ya dengan syarat belanja sekian, misalnya 200 gitu, 300 gitu. Baru bikin member boleh ya Pak Ustadz? Asal gratis boleh. Nah, jazakallah khair Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, Masih ada waktu ya Ustadz? silakan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. jika semisal saya memproduksi buku dan sudah memasarkan serta melakukan akad dengan konsumen sebelum buku selesai dicetak menggunakan sistem PO, bagaimana hukumnya? Apakah bisa dikatakan bahwa saya belum memiliki dan menerima objek tersebut sebelum menjualkannya? Jazakallah khairan Ustaz. Yang terjadi pada diri Anda adalah akad istisna karena Anda produsen buku. Maka kalau posisi Anda adalah yang menjual buku, produsen buku, maka praktek akad istisna itu cukup aman. Sehingga dalam hal ini Anda boleh menerima PO, DP juga boleh, tunai juga boleh karena akad dengan Anda adalah akad istisna. Wallahu alam. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya menjual sambal dengan merek A. Kemudian teman saya ingin membeli 10 dengan ingin dijual lagi. Namun pada saat pembelian beliau request atau meminta untuk tidak diberi label merek dagangan ibu saya. Karena beliau ingin pakai merek sendiri. Kalau seperti ini sikap kami sebagai penjual sambal bagaimana ya Pak Ustadz? Ya kalau Anda bersedia tidak apa-apa. Itu produk Anda tapi dimerki orang lain. Dan Anda bersedia, silahkan. Ya, modelnya maklun gitu ya. Insya Allah tidak masalah. Bakpia ANB itu maklun. Jadi teman-teman ANB nggak bisa memproduksi bakpia. Orang Jogja yang bisa bikin bakpia itu orang khusus. Ya. Karena kalau bikin bakpia tanpa latihan sebelumnya pasti rasanya nggak karuan. Nah, bakpia ANB itu produksi tetangga kami. Lalu kita beli dalam jumlah banyak dan kita pack dengan merek ANB. Dan dia setuju dengan itu. Bahkan dengan cara itu dia bisa menjual dalam jumlah banyak, laris. Nah, seperti ini model bisnis maklun hukumnya boleh. Selama pemiliknya mengizinkan. Jadi kata kuncinya di pemilik. Nah. Ada 2 lagi nih Ustaz, insya Allah masih bisa ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Semoga Allah warahmatullahi selalu wabarakatuh. merahmati Ustaz dan keluarga. Amin. Ustaz Afwan,
Ana menjual mie ayam di teras depan rumah. Bolehkah Ana join di e-commerce atau GoFood dan lain sebagainya? Sementara ini saya masih berpendapat tidak masalah. Orang join e-commerce, GoFood atau GrabFood atau yang lainnya, dan kemudian nanti ikut terlibat dalam aplikasi ya, yang kemudian konsumen Anda bisa mengakses secara online. Insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, berkaitan dengan pemasaran, bagaimana hukumnya jika saya live di TikTok untuk memasarkan barang dagangan saya? Saya adalah official marketer dari sebuah brand. Sistem penjualannya adalah saya memasarkan. Bagaimana hukumnya jika barang dikirim langsung dari supplier ke pembeli tanpa lewat saya? Bagaimana hukum TikTok, IG, dan yang berbayar ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Anda pasarkan dengan melalui iklan di beberapa medsos atau gimana? Sepertinya live di TikTok, Ustaz. Iya. Mungkin TikTok merger ke sosial media lainnya, kurang tahu, Ustaz. Dia live di TikTok untuk memasarkan barang. Nah, barangnya itu belum datang kan? Belum ada, gitu. Belum, Ustaz. Nah, berarti dia waktu memasarkan pakai barang apa? Mungkin sampel ya Ustaz, kalau melihat di sini karena dia BA ya Ustaz, brand ambassador untuk barang ini, mungkin sampel barang itu, dan barang itu akan dikirim lewat supplier direct ke konsumen. Kalau sampel insya Allah tidak masalah, tapi dia harus nerima dulu barang dari supplier tadi. Kalau dari supplier belum dia terima ya nggak boleh dia jual. Wallahu alam. Nah, sebentar Ustaz, ini dia izin on mic, sebentar saya aktifkan Ustaz ya. Silakan. Namanya tidak silakan Ibu Dea. Namanya sudah tidak ada. Bisa raise hand Ibu, saya agar dapat melihat. Oh iya, sebentar. Silakan Ibu. Nah, terima kasih Om. Jadi gini Ustadz, saya tuh official marketer dari sebuah brand. Itu tuh cuma nge-share, sebenarnya nge-share materi marketing yang udah disiapkan gitu dari merek officialnya. Tapi saya tuh mau scale up bisnis marketer saya ini ke TikTok dan IG. Mungkin pakai ads, mungkin juga pakai live. Ini masih saya pertimbangkan karena saya belum tahu hukum keduanya. Kalau ads itu kan berbayar, kalau pakai live saya harus beli beberapa sampel karena dari official mereknya ini tidak mau ngasih sampel gratis gitu Ustadz. Jadi saya mungkin harus beli sekitar 5 atau 10 gitu ya, untuk jadi bahan konten di live TikTok ataupun di video-video TikTok aja gitu Ustadz. Nah, ini saya nggak tahu hukum keduanya, apakah saya boleh tampil depan kamera gitu untuk menjual barang tersebut, atau apakah saya boleh juga untuk memasang TikTok dan IG ads? Insya Allah yang kedua malah lebih bagus. Anda pasang TikTok dan IG ads, jadi Anda iklan melalui medsos itu kemudian berbayar. Anda yang bayar kan berarti ya? Iya betul Ustaz. Anda bayar itu hal yang normal karena Anda menggunakan jasa mereka, sehingga seharusnya Anda bayar ke mereka. Bahkan ya, kemarin kan sempat ada pembicaraan panjang berkaitan dengan apa sih hukumnya menerima ads dari Google, dari YouTube, dan yang lainnya, yang itu tidak bisa dikontrol. Karena dominan iklan di tempat kita itu iklan yang bermasalah. Saya sempat berpikir, bagaimana kalau kaum muslimin menjejali iklan itu dengan iklan yang bagus? Jadi yang punya produk-produk halal tuh ayo iklankan dengan materi iklan yang bagus. Nah, nanti kalau semakin banyak iklan kita di Google, itu kan jadinya mengisi ruang Google. Ya seperti dulu YouTube itu kan isinya dulu kotoran. Banyak sekali tontonan-tontonan yang nggak benar. Nah, kemudian para asatidzah gencar-gencaran untuk aktif di medsos YouTube, dan alhamdulillah
Dengan cara demikian bisa menghiasi nuansa YouTube. Maka kadang orang video yang disugestikan, video yang disarankan, nanti disarankan video ini, disarankan video itu adalah video dakwah misalnya. Alhamdulillah, jadi makin ramai. Nah, jika kaum muslimin banyak sekali yang iklan melalui TikTok Ads atau Facebook Ads, nanti kan nuansa di situ akan lebih bagus. Ya, wallahu alam. Jazakallah khair, Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya mungkin kepada Ibu Lisiami. Bisa raise hand? Oke, mungkin ini pertanyaan seperti ini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak wabarakatuh. agen untuk mendapatkan 8% harus memasukkan members, begitu, Ustadz? Masukkan members. Iya, untuk mendapatkan keuntungan 80% dari suatu itu. Membernya berbayar atau gratis? Kata kuncinya itu di berbayar atau gratis ya. Kalau gratis nggak masalah, mau dapat 8%, mau sekian persen nggak masalah. Tapi kalau bayar, misalnya kartu membernya berapa? 300.000, berbayar ya. Anda bayar 300.000, terus dapat apa? Kartu member. Selanjutnya, ini akan berfungsi kalau dipakai belanja. Kalau nggak belanja, ya nggak fungsi. Kalau nggak belanja sama sekali, hilang. Nah, ketika hilang, Anda rugi 200.000. Sebaliknya, ketika Anda bayar 200.000, lalu Anda belanja, dapat diskon. Ketika dapat diskon, Anda untung. Nah, untungnya itu, apakah bisa nutupi 200.000 itu atau tidak? Ya, tergantung intensitas belanja Anda. Maka jadinya gimana, Pak? Gharar. Sudah bayar, tapi nggak jelas. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, dalam hal ini kami memahami bahwa semua kartu member yang berbayar nggak boleh, tapi kalau tidak berbayar insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Berikutnya Ustadz, ini Ibu Yunita tadi masih belum jelas pertanyaannya seperti ini, Ustadz. Afwan Ustadz, seandainya Anda batalkan penjualan tanah tadi, bagaimana sistemnya? Karena pembeli menunda-nunda terus pembayarannya, menunda-nunda terus bayar DP 100%-nya. Kalau Anda yang membatalkan, maka uang konsumen tidak bisa dipotong. Tapi kalau konsumen yang membatalkan, nanti uangnya bisa dipotong. Sehingga kalau Anda yang membatalkan, ya uang konsumen kembalikan utuh. Dan itu mungkin cukup berat bagi Anda. Sehingga dalam hal ini, boleh saja Anda membatalkan, tapi konsumen ridho, kemudian nanti uangnya dikembalikan. Wallahu alam. Pertanyaan di chat sepertinya sudah habis, Ustadz, tapi ini ada Ibu Irma raise hand lagi. Apakah diberikan waktu, Ustadz? Silakan, mungkin ini pertanyaan terakhir. Iya. Silakan Ibu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, ini Ana mau bertanya, Ana kan punya catering harian yang dikirim setiap hari ke rumah customer. Nah, ini ada area Bekasi dan Jakarta. Ana mengeluarkan dua harga price list Ustadz yang berbeda. Nah, di sini karena di dalamnya itu termasuk harga kurir yang berbeda karena jarak antara kurir ke Jakarta dan ke Bekasi. Ana bermukim di Bekasi. Dari Bekasi dan Jakarta itu kurirnya berbeda harganya. Jadi di situ sebenarnya harga yang Ana jual sebenarnya sama, cuma harga misalnya di Bekasi 500.000 per bulan dan Jakarta 550.000 per bulan. Nah, itu adalah selisih kurir yang ke Jakarta semuanya itu untuk kurir Ustadz, bukan untuk Ana yang selisihnya itu gitu Ustadz. Tapi di sini kan Ana agak ragu karena Ana mengeluarkan dua harga yang berbeda gitu. Sebelumnya jika customer chat itu Ana tanya dulu rumahnya di mana, daerah mana, Jakarta atau Bekasi. Jika di Jakarta anak kasih price list yang Jakarta, kalau Bekasi anak kasih price list yang di Bekasi. Gitu Ustadz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, untuk yang pertama, ketika posisinya lebih jauh sehingga ada layanan yang lebih.
Ketika ada layanan yang lebih, maka Anda berhak untuk dapat fee sehingga harganya bisa dibuat lebih mahal untuk jasa kurir. Sah-sah saja. Karena dalam hal ini kan akadnya akad jual beli plus ijarah, di mana ijarah itu konsekuensinya. Karena transaksinya tidak dilakukan dari tangan ke tangan. Maka posisi lebih mahal dalam hal ini karena berbanding lurus dengan jasa yang didapatkan, insya Allah tidak masalah. Yang kedua, jual dengan harga beda. Jual dengan harga beda jika maksudnya adalah Anda punya harga yang beragam antara di pasar satu dengan pasar yang lain. Tidak ada masalah. Saya menjual air botol, ya, kalau di rumah, di warung depan rumah cuma 3.000. Saya jual di stasiun 10.000. Saya jual di bandara 13.000. Di kamar hotel 20.000. Boleh-boleh saja. Karena pasar itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam. Sehingga jual dengan harga beda boleh. Sama halnya misalnya yang membeli orang biasa, Anda kasih harga 200. Ketika yang membeli teman dekat, Anda kasih harga 300. Loh, katanya harga teman. Teman harus ngasih untung sama temannya. Maka yang orang biasa 200, temannya sendiri malah 300. Tidak apa-apa. Biar kamu ngasih untung yang lebih banyak untuk saya. Kalau seperti itu boleh nggak Pak? Boleh, sah-sah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.